Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 13 saham menarik untuk besok ya, hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk IHSG hari ini masih ada koreksi 0,95% di 7.046 ya, dengan net sell asing 1,28 triliun di all market. Sedangkan untuk market reguler net sell-nya 1,26 triliunan. Jadi kita sempat bilang ya bahwa window dressing tidak akan terjadi selama masih ada outflow, terutama untuk saham-saham big banks ya guys ya. Jadi untuk IHSG pun ada net sell besar dan itu pun memang net sell besarnya dari saham big banks yang akan kita bahas juga pada video ini. Tapi sebelum kita bahas big banks, kita akan bahas dulu ya saham-saham menarik yang bahkan hari ini mengalami penguatan kembali. Yang pertama kita akan bahas dan juga analisa saham Adro. Untuk Adro hari ini naik 11,06% ya. Tadi sempat naik 12 persenan dan close di Rp2.310 per saham. Kita cek hari ini ternyata ada akumulasi besar, namun akumulasinya dari investor domestik ya guys ya. Ada KI, PDNI, XL, CC, CDL, SAI, IN dan juga XC. Nah menariknya KI itu menjadi top buyer di Adro sejak kemarin gitu guys ya. Jadi kemarin itu kan Adro masih koreksi ya 24,64% dan nyaris ARB, namun kita sudah melihat kemarin itu KI menjadi top buyer di Adro. Dan hari ini kita pun melihat bahwa KI lagi-lagi menjadi top buyer ya di saham Adro ini. Jadi KI itu adalah Cipta Dana Sekuritas Asia guys ya, dengan pembelian terbanyak adalah di Adro 193 miliar. Apakah KI ini adalah sekuritas yang digunakan oleh Pak Boy Thohir ya? Mungkin saja ya, mungkin saja. Jadi ini cukup menarik karena kita melihat ya Adro ini kan dia sudah oversold. Jadi wajar harga sahamnya bisa naik lagi meskipun ya jika kita cek Adro ini ternyata masih ada net sell asing guys. Adro masih ada net sell asing, kemarin 323 miliar, hari ini juga net sell 89,7 miliar. So, apakah net sell asing di Adro berpengaruh? Ya pada dasarnya, kalau misalkan ada akumulasi yang lebih besar, baik itu dari investor domestik ya, maka bisa juga menaikkan harga sahamnya. Contohnya ya Adro ini, naik 11,06%. Jadi, kita memang melihat ya bahwa di Desember, bahkan mungkin sampai nanti musim pembagian dividen, saham-saham big banks belum akan naik ya selama masih ada outflow. Jadi, kita yang harus diperhatikan di IHSG ya untuk saat ini dan memang sudah kita perhatikan ya sejak beberapa bulan sebelumnya, yang harus kita aware adalah adanya pergerakan-pergerakan dari saham-saham konglo gitu guys ya, saham konglomerasi, saham dari orang-orang terkaya, konglomerat gitu guys ya. Itu harus kita perhatikan dan ya mau tidak mau kita pun harus bisa adaptasi gitu guys ya. Kita ya mungkin strategi terbaik untuk saat ini adalah trend following di saham-saham yang mulai bangkit atau saham-saham yang sedang uptrend. Tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah dari sisi money management dan juga trading plan-nya. Nah, itu juga benar-benar harus kita perhatikan gitu guys ya. So, di saham apapun pasti akan ada resiko, tapi setidaknya jangan sampai kita belinya di harga yang terlalu tinggi alias nyangkut di harga atas itu sebisa mungkin kita hindari ya karena saham milik konglomerat pun ya bisa saja menjebak gitu ya. Tapi kalau misalkan masih ada potensi kenaikan, maka tidak ada salahnya ya kita menggunakan strategi trend following tersebut. Selanjutnya kita akan analisa itu adalah ITMG guys. ITMG hari ini sempat naik ya ke area high di 27.350, namun dia closing di 26.900. So, kenaikan hari ini hanya 0,94% saja. Ini rendah ya guys, alias naiknya tipis saja. Dan kita lihat juga ITMG ini sempat menyentuh zona, hampir menyentuh zona oversold-nya. Jadi memang belum oversold, so kalau misalkan besok pun ada koreksi, diwajarkan ya, cukup wajar kalau misal besok masih ada turun ataupun koreksi ya. Kita tunggu di sekitar 26.100-an untuk di zona support di MA 50-nya. Tapi yang menarik adalah hari ini ITMG ada akumulasi guys, terutama dari SQ, TP, FS dan juga AK. Nah, jika kita cek ITMG ini ternyata masih ada net buy ya. Hari ini net buy asing 2,7 miliar di ITMG. Nah, kenapa kita awali dengan saham batubara? Karena kita melihat ya dan juga membaca banyaknya berita yang menunjukkan bahwa adanya korelasi positif dan juga sentimen positif untuk saham-saham batubara yang ada di Indonesia gitu guys ya. So, tentu saja ini menjadi katalis utama ya untuk saham-saham batubara semoga bisa naik lagi karena saya yakin banyak juga teman-teman yang sedang dividen investing di saham batubara itu sendiri gitu guys. Jadi
Di sisi lain ya kita pun membahas ataupun kita pun analisa saham-saham milik Konglo gitu ya. Kira-kira mana nih yang akan ada penguatan gitu ya, kira-kira mana nih yang, inflow-nya positif. Itu yang bisa ya kita tunggangi untuk bisa meraup cuan ataupun profit di IHSG. Tapi di sisi lain kita pun tetap ya, membutuhkan diversifikasi ke saham-saham yang fundamentalnya memang bagus dan juga rutin dividen ya, contohnya adalah saham batubara ini. So, selanjutnya adalah PTBA, di mana PTBA ada koreksi 1,11% di Rp2.670 per sahamnya. Nah, untuk PTBA ini juga memang belum oversold ya, jadi masih ada potensi penurunan lanjutan. Dan kita cek hari ini ternyata ada sedikit akumulasi, terutama dari ZP, XL, CCPD, dan juga XC. Ya, mayoritas memang investor retail. Jadi untuk PTBA hari ini ada net buy asing ya, meskipun tipis 1 miliar saja, kemarin itu net sell-nya besar ya, 14,1 miliar. So, kalaupun turun kita tidak kaget lagi ya, karena memang masih ada potensial downside ya untuk PTBA ini sampai di support-nya di sekitar 2.600-an, bahkan bisa sampai di 2.530-an guys untuk PTBA. Jadi kalau misalkan turun pun, ya kita berharap turunnya sampai di zona support ya, dan bisa mantul di level tersebut agar ketika kita nanti entry di zona supportnya, kita pun bisa meraup cuan dari kenaikan harga PTBA. Tapi sejauh ini akumulasinya masih nanggung ya sebenarnya. Meskipun ya kita melihat ZP sebagai top buyer di PTBA. Selanjutnya UNTR yang hari ini juga sempat naik guys ya ke level resisten di area high 27.800. Namun dia turun lagi close di 27.400 sehingga kenaikan hari ini 2,3% saja. Jadi untuk UNTR ya guys ya, kita melihat memang beberapa kali dia mantul di zona supportnya, tapi hari ini kita cek ada akumulasi yang bagus terutama dari mayoritas investor asing ya, AKBBYU dan juga BK sebagai top buyer di UNTR. So, untuk UNTR hari ini ada net buy asing 40,3 miliar. Nah, kita mulai melihat ya guys ya bahwa memang, investor asing ini mungkin ya dia mulai masuk lagi di saham-saham batubara karena juga mendengar sentimen positif ya untuk, komoditas batubara itu sendiri ya. Apalagi memang Indonesia menjadi salah satu negara terbesar, yang memproduksi batubara gitu guys ya. So, untuk UNTR kita juga punya harapan ya untuk bisa uptrend kembali nih untuk UNTR-nya. Sekali lagi kita cek ternyata memang ada akumulasi terutama dari asing. Selanjutnya Indi yang kita lihat juga hari ini mengalami kenaikan 2,14% ya di Rp1.435 per saham disertai dengan akumulasi besar. Namun akumulasinya ini ternyata dari domestik ya, terutama CC 3,3 miliar dan menjadi top buyer untuk Indi pada hari ini. Sedangkan asingnya hari ini sih masih ada net sell ya, 834 juta saja dan memang tidak terlalu besar ya net sell asing ini. So, apakah Indi juga ada potensi bullish reversal ya? Saya rasa tidak menutup kemungkinan ya saham-saham batubara bisa bangkit kembali, termasuk juga Indi dan PTBA. Selanjutnya kita akan analisa juga saham-saham big banks yang hari ini ternyata malah lanjut turun dan menjadi laggard utama untuk IHSG atau menjadi pemberat utama guys ya untuk IHSG. So untuk BBRI hari ini turun 1,8% di Rp4.170 per saham dan kita lihat juga ada distribusi besar terutama dari AKRX dan juga ZP. Namun BK dan juga CC masih akumulasi di BBRI guys ya. So untuk BBRI hari ini menjadi saham yang paling banyak dijual asing dengan net sell 544 miliar. Tentu saja ini adalah outflow yang cukup besar gitu guys ya. Meskipun pada tanggal 22 November lalu itu sempat ada net buy ya, namun ternyata di next day itu malah net sell besar-besaran ya 568 miliar. So, selama saham-saham big banks masih ada outflow, maka window dressing ya belum akan terjadi gitu guys ya. Bukannya saya pesimis gitu ya dengan window dressing, tapi window dressing itu ya akan terjadi ketika inflow-nya bagus. Ya selama inflow-nya masih jelek ya atau masih ada outflow lah, masih ada net sell gitu ya. Kemungkinan besar ya window dressing pun akan tertunda, bahkan mungkin tidak akan terjadi. Jadi saya menurunkan ekspektasi ya, terutama untuk saya pribadi dan teman-teman yang ada di grup, saya turunkan ekspektasinya biar kita tidak terlalu kecewa dan kita tetap santai gitu ya dengan penurunan saham-saham big banks. Kita juga tetap santai dengan misalkan ya teman-teman portonya sedang merah, ya santai saja. Selama kalian nyangkut di saham yang rutin bagi dividen, kalian jangan khawatir gitu ya. Karena musim pembagian dividen di tahun 2025 ada harapan yang cukup besar saham-saham akan bisa rebound kembali seperti itu guys ya. So untuk BBRI
ya, kita tunggu di sekitar 4.100 bahkan di bawah 4.100 bisa saja terjadi. Jadi teman-teman jangan habiskan cash-nya dulu ya untuk averaging down, cicil pelan-pelan saja. Jangan terlalu nafsu, jangan emosi ya teman-teman, santai saja, anggap saja nanti pasti teman-teman dapat dividen, gitu guys ya. Pasti teman-teman dapat dividen. Ketika averaging down, jumlah lot semakin banyak, average semakin turun, kalian akan mendapatkan dividen yang lebih besar lagi dibanding tahun sebelumnya. Anggap saja seperti itu. Jadi kita tetap santai ya, jangan terlalu difikirkan untuk floating loss di saham-saham bagus yang rutin bagi dividen, seperti itu. Selanjutnya BBNI yang juga tidak kita expect ya, ternyata turunnya cukup dalam hari ini 5,4% di sekitar Rp4.710 per saham, tepat di harga penutupan di tanggal 21 November gitu ya. Tapi memang masih ada downside ya untuk BBNI ini, terutama di harga 4.640 sampai di 4.300-an. So, apakah BBNI akan turun lebih dalam lagi? Jika kita lihat net sell hari ini memang cukup besar ya, ada distribusi juga dari mayoritas asing, sedangkan investor retail akumulasi. Jadi untuk BBNI, hari ini net sell asingnya itu lumayan ya, 137,9 miliar. Dan di beberapa waktu sebelumnya memang net sell-nya itu biasanya di bawah 50 miliar. So untuk hari ini net sell-nya cukup besar, jadi wajar BBNI turun. Jadi kita tunggu dia oversold ya untuk kembali cicil beli. Dan kalau misalkan tembus di bawah 4.640, ada potensi turun lebih dalam lagi. Jadi santai dulu ya, jangan averaging down dulu untuk BBNI-nya. Selanjutnya adalah Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini juga lanjut turun ya dan breakdown di bawah support sebelumnya. Nah ini contohnya seperti ini. Kalau misalkan besok BBNI seperti ini ya maka teman-teman averaging down di supportnya saja ya di 5.700-an. Untuk Bank Mandiri hari ini juga ada normal distribution ya, terutama dari RX, BBNI dan juga AG, lalu ada BK juga. Tapi ZPAK terpantau akumulasi untuk saham Bank Mandiri. Kita cek untuk BMRI ya. Untuk BMRI hari ini ada net sell 40,4 miliar. Kemarin net sell-nya cukup besar ya, 453 miliar. So, ini net sell-nya masih cukup deras, jadi downside Bank Mandiri juga masih cukup dalam guys ya. Jadi lebih baik kita wait and see dulu saja. Jangan buru-buru averaging down jika memang masih ada koreksi dan masih ada distribusi. Selanjutnya BBCA yang juga koreksi 2,5% ya di Rp9.750 per saham. Kita cek hari ini ternyata ada distribusi juga dari mayoritas asing ya. AKKZBK distribusi, namun investor retail lagi-lagi akumulasi. Jadi untuk saham BBCA hari ini net sell-nya cukup besar, 419,3 miliar guys ya. So wait and see dulu, masih ada downside yang cukup dalam. Jadi kalau misalkan nanti BBCA kembali terkoreksi, maka teman-teman bisa beli saham-saham big banks di harga yang jauh lebih murah seperti itu. Selanjutnya kita bahas Astra International yang juga kembali terkoreksi ya. Ada koreksi hari ini 3,14% dan close di Rp4.940 per saham. Nah, selama fase sideways ini, teman-teman tidak ada salahnya ya untuk kalian take profit dulu Astranya itu di 5.200, 5.300-an. Ya, kecuali teman-teman memang mau hold jangka panjang, mau dividend investing, tidak dijual pun tidak masalah. Yang penting teman-teman beli lagi aja nanti di harga supportnya gitu guys ya, dekat dengan support di MA 150. So untuk Astra International kita cek hari ini ada distribusi juga dari BB, PDK, ZZP dan juga LG. Namun jika kita cek guys ya dari foreign flow hari ini, untuk ASI itu ternyata ada net buy 36 miliar. Jadi banyak ya yang bertanya, kenapa kok Astra International itu net buy asing ya, tapi dia turun. Ya, turunnya pun cukup dalam ya, 3,13%. Alasannya simple guys, karena belum ada markup harga gitu ya. Ini masih markdown, jadi teman-teman bisa ambil lagi. Kalau target saya sih di bawah 4.900, itu sekitar di 4870-an. Itu pun jika dikasih lagi gitu guys ya. Untuk pembelian pertama di 4870 ya kembali lagi disclaimer on. Selanjutnya Telkom yang masih sideways saja ya guys ya, dan masih close di harga supportnya di 2680. Hari ini terkoreksi 1,11%, namun kita cek ternyata ada akumulasi guys, terutama dari ZP dan juga BK ya. Nah ini menarik guys. Astra, Telkom itu dia ada koreksi ya guys ya, beberapa persen, tapi ternyata masih net buy nih. Net buy asingnya juga menarik. Untuk Telkom net buy asing 11,3 miliar ya untuk Telkom. So ini bisa menjadi pertanda ya atau tanda awal akumulasi asing masuk di Telkom dan Astra International. Dan semoga bisa naik ya di bulan Desember ini. Ada atau tidaknya window dressing, naik atau tidaknya ya kita tetap dengan hold saham-saham bagus dan rutin dividen di harga yang terdiskon.
Selanjutnya Pegas yang kita lihat juga cukup menarik hari ini, naik 3,29% di Rp1.570 per saham. Kita cek hari ini ada akumulasi, terutama dari ZPCCYUFS ya. So, kita cek ya untuk Pegas. Pegas hari ini net buy cukup besar nih, 19,1 miliar. Apakah ini menjadi pertanda awal kenaikan saham Pegas? Karena di beberapa hari sebelumnya juga sempat melemah ya ke 1460, namun perlahan-lahan mulai bangkit kembali dan kalau misal kita cek di trennya memang ini cukup sideways ya di area uptrend seperti itu. Dan ada potensi bisa bangkit kembali ya kalau misalkan memang Pegas terkena sentimen positif karena kita cek juga harga gas katanya sih sedang naik-naiknya gitu ya. Selanjutnya yang cukup menarik juga, ya yang, ada kaitannya juga dengan kenaikan Adro itu adalah Saratoga ya, karena Saratoga sebagai pemegang saham Adro juga. Jadi kalau misalkan Adronya naik, ada potensi Saratoga juga naik ya, seperti yang terjadi di hari ini, di mana Saratoga naik 12,7% dan close di Rp2.390 per saham ya. So, untuk Saratoga kita cek ada akumulasi, terutama dari CCAK, KZP, DBK, dan juga ZP. Ternyata mayoritas investor asing memilih untuk akumulasi Saratoga. Hari ini net buy 9,7 miliar ya untuk SRTG-nya. So, siapa nih yang udah pegang Saratoga di harga bawah? Boleh tulis pendapat di kolom komentar. Yang kita lihat cukup menarik di sini adalah saham Adro ya. Untuk Adro apakah besok bisa bangkit lagi, bisa naik lagi, dan apakah akan ada push rank lagi gitu guys ya dari salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia atau salah satu konglomerat di Indonesia, yaitu Bapak Garibaldi Thohir ya. Kita nantikan saja. Karena besok adalah tanggal penjatahan. Ya besok tanggal penjatahan AADI ya. Untuk yang teman-teman yang ikut IPO-nya AADI, besok tanggal penjatahan, tanggal 4-nya distribusi, tanggal 5-nya itu IPO gitu ya. So kita berharap AADI juga akan arah ya atau reject atas karena saya pun sudah beli guys ya saham AADI-nya dia di IPO gitu ya. Teman-teman yang tebus POPS kemungkinan sih tanggal belasan ya. Kemungkinan tanggal belasan menunggu dividennya masuk dulu. Nanti kalau misal dividennya sudah masuk ya, teman-teman bisa tebus AAD-nya di POPS dengan maksimum harga itu di 5.900, sedangkan untuk harga IPO di 5.500-an ya beda sedikit lah. Tapi nanti mungkin kondisinya sudah arah ya beberapa hari. Karena kalau misal kita lihat skemanya memang ada beberapa hari perdagangan dan kalau misalkan AAD-nya arah ya 3 hari berturut-turut ya nanti yang tebus POPS akan mendapati bahwa mereka juga punya di harga yang cukup rendah, itu di 5.900. Jadi beda sedikit ya, yang ikut IPO di 5.500, 50 ya, 5.550